Tuh kan, benar. Di sini serem. Katanya sayang. Sayang apaan? Masa ngewarisin hotel kayak beginian sih? Ini sih penghuninya setan semua. Oh, tuh kan bener. Ini sih setan semua penghuninya. Aduh, beneran setan ini. Lihat aja nih. Jangan nakutin gua dong. Serem nih. Ya, bukan nakutin. Emang kenyataannya beneran. kita nggak akan bisa ngembangin hotel bobrok kayak gini. Percuma. Nggak bakalan ada tamu nginep di sini ya. Iyalah. Yang ada ngibrit semua tamunya. Belum juga apa-apa udah ngeluh. Dasar mental tempe. Tempe, enak aja ngomong tempe. Gue gak suka tempe, sukanya tahu. Aduh gengs, Cici ini lagi sedih bingit tau gak sih? Seminggu yang lalu, Big Boss pemilik hotel tempat Cici kerja meninggal. Aduh, Cici sedih banget deh. Padahal dia itu kan orangnya baik, gengs. Dia gak pernah marah-marah sama karyawan, ya apalagi sama Cici. Maklum lah, gengs. Cici ini kan karyawan teladan. Paling teladan di hotel. Shh. Sebentar bro, aku lagi live Instagram. Ini penting bingit menyangkut kehidupan. Ya gitu gengs. Biarpun gajinya Cici bingung mau mulai dari mana ya ceritanya guys. Hei, pantesan aja nih hotel sepi kayak kuburan. Orang resepsionisnya aja kayak gini. Hehehe, ada tamu. Wede. Ayo mas, mbak mana kopernya? Biar saya antar ke kamar. Yuk, mana? Kita cuma mau lihat aja kok. Lihat-lihat aja ke sini, Mas. Kalau mau lihat-lihat tuh ke mall dan ke sini. Mas kira saya nggak ada kerjaan apa? Saya sibuk nih. Di kota museum kali ya? Iya, mau lihat-lihat doang pakai ngejat Cici malas kerja lagi. Budet, tau gak sih? Kalian ini nggak sopan ya? Kita ini cucu almarhum Pak Yanuar, bos kalian. Nggak mungkin. Cucu bayan luar. Ini juga sama cucunya. Mukanya aja nggak mirip. Mana? Keluarga, nggak bakal mungkin. Lu berdua pengen dihajar ya? Enggak, siapa yang pengen diajar? Iya. Bontot. Mana buktinya, Mas? Tunjukin foto keluarga kita sama dia. Foto keluarga. Sekalian aja pakai figura fotonya, Mas. Nggak mungkin. Pasti nggak bakal mungkin. Percaya nggak? Gimana? Makasih, Mbak. Gue Clara. Dan ini kakak-kakak gue. Yang ini Kak Asta, yang ini Kak Niko. Mas, Mbak. Sekarang kita udah bisa lihat ruangan di hotel ini. Oh, bisa. Bisa, tentu aja bisa, Mbak.
Ya silakan Mbak mau lihat yang mana, Mas yang mau lihat yang mana juga. Ya bisa. Iya mari Mas. Mari Mas. Diantar sama Bambang. Silakan Mas, silakan sebelah sana. Silakan. Dipecat gue nih. Kiri Mas. Woi, berisik! Woi, yang sopan dong kalau ngomong. Beraninya teriakin kita. Nggak tahu apa kita ini siapa. Woi, lu kalau berani keluar sini. Jangan ngumpet di kamar lo. Mas. Jangan Mas, itu kan tamu kita satu-satunya. Nanti kalau dia minggat gimana? Iya Mas, bener. Meskipun dia misterius kan, tapi kan dia tamu. Jadi harus kita perlakukan bak seorang raja, ya kan? Alah, tamu baru satu aja belagu banget. Jadi sangat... Aduh. Kalian itu bener-bener niat kerja gak sih? Hah? Ini kok hotel dekil banget. Coba tuh kalian lihat tuh. Pada karatan semua. Tuh, cat pada ngupas. Emang kalian gak pernah bersihin? Kalian tuh makan gaji buta. Ya maaf Mas, maaf. Ini sebenarnya nih, bukan salah mereka juga Mas. Ini hotel jadi gak karuan. Jadi semenjak Pak Anwar sakit-sakitan, ini hotel jadi gak terurus Mas. Bayangin nih, gaji kami 3 bulan Mas, belum dibayar. Iya, kita ini belum dibayar, Mbak. Kerja Rodi, cari makan. Mbak sama Emas ini kan ahli warisnya Pak Yanwar. Ya mestinya Emas sama Mbak dong yang tanggung jawab bayar gaji karyawan. Sama bayar biaya hotel. Tuh. Aduh. Au. Kok tiba-tiba jadi mulus kayak gini ya? Toilet di mana sih? Di sana ya? Tunggu sebentar ya. Gimana nih Mas? Aduh. Gimana Mas? Gimana palingan juga 3 bulan nih. dia. Tiba-tiba gue juga sakit perut. Bagaimana Mbak? Tengok aman Mbak, ya Mbak. Kerja Rodi. Mbak nggak ikutan sakit perut. Toilet juga Mbak. Apes banget gua. Gua pikir nasib gua bakal berubah gara-gara dapat warisan. Sak, ngapain sih lo pakai sabar segala? Lalu ngapain ngikutin gua ke sini? Habisnya, gue males ngurusin hotel bobrok kayak gini. Bikin gue darah tinggi aja. Apalagi gua males bingit banget. Sak, ngapain sih lo ngintip? Gua lagi ngeliatin si Clara. Takut dia ikutin juga. Gua mau kabur aja dah. Daripada pusing mikirin ginian. Gue gak ikutan. Lagian gue juga ogah ngeluarin duit buat renovasi hotel, gaji karyawan atau apalah itu. Harusnya kita itu jadi ahli waris malah tambah banyak duit. Nah. Bukannya ngeluarin duit. Itu dia. Kalau kayak gini namanya, itu tekor. Yaudah, kalau gitu kita kabur. Ayo. Ayo. Aku harus segera bertemu dengan pewaris hotel ini. Dengan begitu, aku bisa membeli hotel yang sudah lama aku incar.
Kenalin, saya Niko dan ini adik saya, Asta. Gini, kita ini sebenarnya pemilik dari hotel ini sekaligus pewarisnya. Pewaris tunggal. Iya. Kayaknya Doi nggak percaya sama kita deh. Iya. Mana ya? Lu buka Instagramnya Clara, dia pasti upload foto keluarga kita. Oh iya, gua lupa. Iya, cakep. Pak, coba Bapak lihat. Ini bukti bahwa kita ini pewaris tunggal. Jadi benar, kalian adalah cucu Pak Yanuar pewaris hotel ini. Benar sekali, Pak. Pak, kalau memang Bapak berminat sama hotel ini dan mau membelinya, lebih baik kita bicarain. Ya. Tapi Di tempat lain ya? Ya, jangan di sini. Iya benar. Oke, kita cari tempat yang enak buat ngobrolin ini. Cocok Pak, kita bisa sekaligus makan dan ngopi bareng. Ya. Ayo. Hotel mau dijual tuh. Wah, saya harus bilang yang lainnya. Sebelum hotel ini dijual, kami mau menuntut gaji kami yang belum dibayarkan. Kami ini bukan kerja rodi, kami ini kerja cari makan. Pokoknya gaji kami harus dibayarkan betul. Pak, pelengop, diem aja. Dukung siapa sebenarnya? Dukung siapa sih Pak Dudung? Mau jadi pengkhianat? Saya teh bingung. Bingung udah, dukung kita. Dukung yang mana? Dukung kita. Harus dibayarkan. Ya, setuju. Ayo surat kantornya. Tenang. Aduh, kalian ini kenapa sih? Tenang. Andiko sama Kak Asta kemana sih? Pak Dudung, ini kenapa nggak ditenangin sih? Ya, Ayo. Dukung siapa? Dukung siapa? Dukung siapa? Kamu digaji apa cari makan nih? Dukung kita. Bayar gaji kita. Saya janji saya akan bayarkan gaji kalian semuanya ya. Tapi kalian harus tenang ya. Oke. Kami pegang omongan Mbak. Sebenarnya hotel itu udah diwarisin sama kita bertiga nih. Cuma kebetulan adik kita yang paling bontot si Clara nggak bisa hadir. Ya karena ada kepentingan mendadak. Tapi nih, kita berdua udah sepakat nih Pak, mewakili untuk menjual hotel itu dengan harga 200 miliar. 200 miliar? Bener. Ya, murah kan Pak? Kalian bercanda kan? Kok bercanda? Hotel sejelek itu kalian hargai 200 miliar? Hah? Ngaco tau gak kalian? Nggak masuk akal. Gini aja. Gimana kalau saya hargai 70 miliar? Hah? Deal? 70 miliar? Kalau 70 miliar sih, saya sih ogah. Halah, saya tuh udah tahu banget hotel itu. Gedungnya aja udah tua, nggak ada harganya. Lagi pula, saya membeli hotel itu kayak beli tanahnya aja. Gedungnya akan saya hancurkan karena saya akan membangun mall di situ. Pak, justru semakin tua itu semakin antik, semakin mahal Pak. Pak, makin tua makin jadi. Nah, itu. Ini penawaran terbaik saya. Gimana kalau 100 miliar? 100 miliar? Deal. Nah, oke. Pak, deal. Tenang aja. Masalah Clara, biar kita yang ngurus. Ya, benar. Pokoknya Pak Yogi terima beres. Iya. That's good. Paksa deh gue harus nginep dulu di sini sementara. Gue gak akan biarin kan Niko sama Kak Asta jual hotel ini. Besok mereka pasti nyari gue. Karena gimana pun juga, jual hotel ini harus pakai persetujuan gue.
ada niatan mau minta maaf? Maaf. Apa ngeledek gue? Kan tadi lu bilang mau minta maaf dari gue. Ya gue minta maaf. Ya tapi maaf lo tuh gak ikhlas. Kalau gitu ya nggak usah minta maaf. Jangan mentang-mentang lo tamu satu-satunya di sini, jadi lo bisa seenaknya ya. Asal lo tahu, gue ini Clara, pewaris hotel ini. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Senyum-senyum lagi. Oh beda ya sekarang. Woi, maksud lo apa ngomong kayak gitu? Ih, aneh banget sih tuh orang. Kalau bukan kamu satu-satunya udah gue jedek. Enggak, kamu nurut aja. Ayo, ikut. Tunggu. Sini. Kakak benar-benar mau jual hotel ini? Oh, jadi kamu udah tahu? Bagus dong kalau kayak gitu. Jadi kita nggak perlu susah payah lagi untuk jelasin. Enggak, tak? Benar. Kenapa nggak bilang sama aku dulu? Alah, udah kamu tuh santai aja, slow. Nggak usah marah-marah kayak gitu. Mendingan sekarang aku kenalin sama Pak Yogi yang mau beli hotel ini. Ayo. Enggak, Kak. Ih, aku nggak akan pernah mau jual hotel ini. Ini kan peninggalannya kakek. Apa kalian lupa kalau kita disuruh bertanggung jawab atas hotel ini? Saat ini kita tuh nggak ada waktu buat ngurusin hotel ini. Bikin ribet, bikin pusing. Mendingan kita jual terus kita dapat duit. Enggak, Kak. Sampai kapanpun aku nggak akan mau jual hotel ini. Aku yakin kalau hotel ini sebentar lagi pasti bakal rame dan bakal ngasih keuntungan banyak buat kita. Asal kita benahin semuanya. Clara, itu menurut kamu. Kalau menurut kita sih mending dijual aja. Kak, ingat, bukan masalah bisnisnya. Tapi ini kan kenang-kenangan dari kakek dan keluarga kita. Ya tapi kan itu waktu kita masih kecil. Hah? Kita ini udah pada gede. Lagian kamu juga udah lama kan nggak kesini? Ya udah, Kak. Please, kasih aku waktu buat mikir. Atau aku akan ngadep papa sama mama untuk ngasih tahu rencana kalian berdua. Ya udah, kayak gini aja. Kita ambil jalan tengahnya. Kita kasih waktu kamu 1 bulan. Tapi dalam 1 bulan hotel ini nggak ada perkembangan, kamu harus ikhlasin hotel ini dijual. Dan ingat, kita udah pada gede, jadi kamu nggak usah lapor-lapor mama papa. Lagian kan hotel ini. Kok malah jadi pada berantem sih? Kalau gini, saya pergi aja. Gini Pak. Pak Yogi, tunggu. Pak. Enggak. Sampai kapanpun gue akan pertahanin hotel ini. Masa sosok bantu gue? Lu bisa gak sih ramah dikit gitu sama tamu? Orang kayak lo tuh nggak pantas diramahin, tau nggak? Pantesan hotelnya bobrok. Pemiliknya aja kayak gini. Udah, mendingan hotelnya lu jual aja deh. Jaga ya omongan lo ya. Lo tuh kenal gue belum 24 jam, jadi lo nggak bisa nilai gue sembarangan. Dan sampai kapanpun gue nggak akan pernah jual hotel ini. Ingat tuh. Pokoknya, mulai detik ini, kita harus mulai serius ngurusin hotel ini. Gue nggak mau sampai hotel ini dijual. Kalian juga nggak mau kan? Gak mau, Mbak. Enggak. Belum ya. Bagus. Pantesan hotelnya bobrok. Pemiliknya aja kayak gini. Udah, mendingan hotelnya lu jual aja deh. Seenaknya aja tuh orang nyuruh-nyuruh gue jual hotel. Pokoknya gue nggak boleh tinggal diem. Gue nggak akan biarin lo tinggal lama-lama di hotel ini. Gue bakal usir lo dari sini. Hah? Usir siapa, Mbak? Itu, tamu kita yang satu itu tuh. Oh iya. Oh iya, patut dipertimbangkan Mbak. Soalnya kita nggak tahu kan dia ngapain di hotel ini. Ya takutnya dia mengganggu ketentraman hotel ini Mbak. Iya. Betul. Pokoknya kalian semua harus ikut gue buat ngecek kamarnya dia. Kali aja dia di kamar bikin bom. Ah, bikin bom panci, bener, Mbak. Cici, Jangan. lo ambil kunci cadangan kamar itu, ya? Oh iya, Mbak. Iya, Mbak. Bentar, ikut gak? Enggak, keluar aja.
Ku cinta kamu tulus dari dasar hatiku. Baby, I love you, love you, love you. Tolong jangan gantung hatiku. Tuh kan mbak, orang itu aneh banget. Kita itu nggak pernah tahu mukanya kayak gimana mbak. Dia kalau keluar gak pasti malam-malam. Siapa sih namanya? Waktu check in sih namanya itu Mas Kenzo. Kenzo. Kalau dia membahayakan hotel ini, Kita usir aja. Setuju? Jangan, kita kan cuma punya tamu satu itu doang. ya terus gimana dong? Kalau Cici sih setuju mbak. Abisan Cici deketin, malah cuekin. Kan mesti jadi senewan. Kok joget? Udah. Nyanyi udah. Masih nggak tenang ya? Kenapa gue jadi kepikiran dia terus sih? Dia sebenarnya lagi kenapa ya? Mbak, kok dimatiin listriknya? Biar si Kenzo tahu rasa. Aduh, tapi mbak, listrik buat kitanya gimana? Aduh, udah deh, nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Lagian juga hitung-hitung kan hemat listrik. Iya, tapi kan Mbak, Pokoknya nggak nyampe dalam sejam, pasti si Kenzo bakal check out dari hotel ini. Orang kayak dia mana bisa hidup tanpa listrik, ya nggak? betul juga. Yaudah, kita lihat. Ayo, sebentar lagi, itu orang pasti bakal check out dari hotel ini. Go. Enak. Ih, apaan sih tuh orang nabrak-nabrak aja nggak maaf lagi. Dikit tau. Duduk mbak. Sabar mbak, mau minum? Enggak, Mbak Clara pengen makan. Biar saya makan aja mbak ya. Mendingan saya pijitin aja, mbak. Pijitin saya enak. Gimana sih? Orang lagi emosi, orang aneh-aneh. Kipasin mama ya? Iya. Oke, mulai sekarang genderang perang sudah dibunyikan. Mulai detik ini, kita harus bikin si Kenzo itu keluar dari hotel ini. Oke? Oke. Semangat. Semangat. Bentar lagi si Kenzo itu pasti
pasti bakal check out dari sini. Pasti. Setuju Mbak. Lagian siapa coba yang bakalan tahan kalau diteror terus kayak gitu? Iya kan? Ih. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ada. Kenapa, Mas? Ya, saya mau nambah hari nginep di sini. Apa? Ada yang salah. Enggak. Ini sih cuma saran aja ya dari saya. Daripada kalian sibuk-sibuk mikirin gimana cara ngerjain saya, mendingan kalian mikirin deh, gimana caranya memperbaiki hotel ini biar nggak dijual. Gara-gara bangkrut. Aduh. Mbak, kita ketahuan. Aduh, gimana dong? Iya mbak. Kayaknya susah deh mbak bikin tuh orang keluar dari ini hotel. Bener juga sih omongan si ngeselin itu. Gue harus fokus sama hotel. Ya udah, kita biarin aja tuh orang stay di sini lagi. Tapi kalau sampai dia bikin onar, kita habisin deh. Oke, setuju? Setuju. Semangat. 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 Kita sebar di sosmed biar hotel rame. Terus kan gue gak salah. Setelah gue menyelidiki hotel ini, sekarang saatnya gue bertindak. Hai gengs, inilah suasana baru di tempat gue kerja dengan harapan yang baru juga. Doain kita ya gengs. Tuh lihat. Ada penampakan baru. Ternyata semua cewek di sini melihat saya histeris. Ayo, saya mau pesen kamar yang paling mahal sesuai dengan tampang saya yang mahal. Oh iya, iya Pak, tenang. Ada, jangan sedih. Untuk berapa malam Pak? 3 hari. Oke, saya siapkan dulu ya Pak ya, sebentar. Ya Pak, bentar ya Pak. Boleh saya minjem identitas Bapak?
Kuntilanak! Salah! Di luar! Ibu. 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 Bu. Walaupun tamu kita yang baru itu baru satu, tapi kita tetap harus semangat, oke? Oke mbak, kemajuan itu juga mbak. Tolong! Tolong! Mbak! Kenapa pak? Saya mau check out dari hotel ini. Banyak hantunya. Hantu? Gak mungkin pak, hotel ini Aman Jaya Sentosa. Gak mungkin ada hantu. Apanya nggak mungkin? Tadi di kamar sebelah saya ada suara cekikikan. Kayak kuntilanak. Serem. Masa sih pak? Iya mbak. Angkat mbak. Iya angkat Cici. Angkat sama Cici, angkat. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau pesan makanan ya. Iya mas, mau pesan apa? Saya pesan rib eye steak. Minumnya jus oren. Esnya dikit aja. Langsung diantar ke kamar aja ya. Oke mas, ditunggu ya makanannya. Mbak, Mas Kenzo pesan makanan ini nih. Dia minta diantarin ke kamarnya. Yaudah, makanannya biar gue yang antar ke kamar dia. Sekalian gue mau ngecek kamarnya dia. Sebenarnya dia tuh ngapain sih di dalam kamar? Dan gue curiga, kayaknya dia yang bikin bapak tadi itu ketakutan ya. Secara kan kamar mereka sebelahan. Oh iya, dan dulu kan kita pernah ngerjain Kenzo. Mungkin aja dia ngebalas kita, ya nggak? Oh iya ya. Yaudah, tunggu sini ya. Iya mbak. Taruh di depan aja, ntar biar gua ambil. Kenapa sih orang nggak mau keluar? Aneh. Sebenarnya dia tuh ngapain sih? Penasaran aja. Cowok kenapa sih? Kok kayak ketakutan dilihat orang? Mencurigakan banget. Lah, kok chicken stick sih? Kan gue pesennya rib eye. Ngaco nih hotel ini nggak benar sih servisnya. Halo? Iya, ini saya lagi kerjain. Iya, tenang aja, pasti beres kok. Ya.
ngapain sih foto-foto kayak gitu? Aneh banget. Lo ngapain foto-foto hotel ini? Lo ngapain foto-foto di sini? Hah? Lo mau kabur ya? Wah, jangan bilang lo punya niat jahat ya sama hotel ini. Hah? Makanya lo mau kabur. Lo kalau macem-macem gue laporin polisi ya? Tunggu deh, gue mau nanya sama lo. Gue kan tamu ya di hotel ini. Emang gue nggak boleh ambil foto? Salah ya kalau tamu foto-foto hotel tempat dia tinggal? Tapi... Tapi apa? Lo nggak punya bukti apa-apa nuduh gue sembarangan. Lo tuh udah mengganggu kenyamanan tamu. Ini yang namanya pelayanan terbaik dari hotel lo. Hah? Buat gue ini pelayanan yang buruk sih. Nyebelin banget sih tuh cowok. Yang lebih nyebelinnya lagi gue gak bisa jawab pertanyaan dia. Di mana? Di mana? Di mana? Aduh. Itu suaranya kayak suara kuntilanak. Bah, kalau ini mah suara-suaranya genderuwo nih. Nok, kenapa lu? Kayak di langit nih asik semua. Nok, Nok. Nok, bangun, Nok. Neno, bangun tadi. Bang, biasa. Baju basah ya. Kenapa sih gue yang pingsan kalau kayak gitu lu? Biar bangun tuh kan. Neno. Kue di mana? Gue? Kue siapa? Amnesia. Hah? Gue siapa? Nok, lo itu kenapa sih sebenarnya? Tadi pas gue lagi buang sampah, gue ngeliat ada hantu terbang. Hah? Tuh. Korban TV lo. Ini hantu mulu. Ih, beneran. Tadi gue ngeliat hantu beneran. Tadi gue sama si Bambang abis dari luar. Cuman ada lu lagi ngejengkang. Deno, lo mendingan pulang deh. Lo istirahat aja ya. Kayaknya lo kecapean deh. Makanya jadi ngeliat yang enggak. Ya udah deh Mbak, mendingan emang saya pulang. Lagian percuma di sini kalau nggak ada yang percaya sama saya. Woi, kalem woi. Kenapa tuh? Kenapa ya? Tuh kan, itu pasti hantu yang tadi di tayangan. Semua ya? Enggak mungkin. Ini pasti cuma karena listriknya turun doang nih, makanya kedap-kedip. Tuh kan, bener apa yang saya bilang. Yang tadi saya lihat tuh pocong. Bisa terbang. Terus, jangan-jangan yang tadi itu kuntilanak. Emang gak enak hati gue tuh emang menjawab semuanya ya. Lu semua tadi lihat gak sih? Mas Kenzo bawa apa? Bawa kain putih. Bisa jadi kan selama ini itu kain yang dipakai buat nakut-nakutin kita. Pura-pura jadi hantu, ya kan? Bisa jadi. Mas Kenzo pura-pura jadi hantu buat nakutin kita. Biar kita lari dari hotel ini. Dan dia kuasain hotel ini. Ih bener, bisa jadi. Coba deh, semua mikir. Setelah ada kabar hotel ini mau dijual,
sikap Mas Kenzo semakin agresif dan mencurigakan. Ya kan? Terus, pas ada kabar Mbak Clara nolak hotel ini buat dijual. Mulai muncul kan, teror hantu lah apa segala macam nakut-nakutin kita. Ya kan? Terus barusan Mas Kenzo lewat bawa kain putih. Semua ada hubungannya kan? Mbak, ya udahlah, mending kita usir aja si Mas Kenzo dari sini, ya. Tar dulu. Orang kayak gitu gak bisa diusir sembarangan. Gak bisa tiba-tiba kita usir. Pasti dia minta bukti-buktinya. Nah, kita harus kumpulin dulu bukti-buktinya. Kita harus investigasi. Cek kamar sebelah. Gimana sih? Sekarang ini ada yang lebih penting, bukan selfie-selfie. Ini menyangkut masa depan kita semua. Iya. Ada apaan? Ada suara air. Kayak kamar mandi. Iya sama, cuma bunyi kerusuk-kerusuk. Kayaknya belakang TV deh. Ini gue juga gak denger apa-apa lagi. Gimana dong? Hai gengs. Cici punya kan. Ternyata bener. Si Kenzo yang berani-beraninya nakut-nakutin gue sama karyawan gue. Berarti Kenzo motoin hotel ini tujuannya pasti mau sabotase. Dia lagi nyusun rencana jelek-jelekin hotel ini dan bikin reputasi hotel ini jadi hancur. Gue yakin Kenzo itu pasti suruhannya Pak Yogi. Lu ngapain? Lu ngapain masuk kamar sini? Kenapa? Suka-suka gue lah. Ini kan hotel-hotel gue. Gue gak suka ya kalau lo mata-matain hotel gue. Clara, lu denger ya. Walaupun lu yang punya hotel ini, lu gak bisa seenaknya masuk ke kamar tamu kayak gini. Gue gak mungkin bersikap seenaknya kalau sikap lo tuh gak mencurigakan. Dan gue semakin yakin sekarang kalau lo itu suruhannya Pak Yogi. Lo disuruh kan buat nakut-nakutin gue sama karyawan gue di sini supaya gue gak jual hotel gue, ya kan? Pak Yogi siapa sih? Asal lo tahu ya,
Gue nggak akan pernah jual hotel ini. Ingat tuh. Jadi sekarang lebih baik pergi dari sini. Udah pergi. Siapa yang masa lu jual? Apa sih? Pergi. Clara. Pergi. Sana pergi. Jangan sama mata. Jangan sama mata. Sih ngomong apaan? Mata Pak Yogi. Kata Pak Yogi apa sih? Nggak tahu lagi. Enggak, kan gua nggak tahu Pak Yogi siapa. Pura-pura gak tahu. Ini tas lo. Lo pergi dari sini dan jangan pernah balik lagi. Oke, kelar. Lu dengerin dulu penjelasan gue ya. Kalian dengerin nih. Gue emang lama tinggal di sini karena jujur, gue lagi ngawasin hotel ini. Gue tuh sebenarnya mau ngajakin kerja sama, ngajakin partneran sama lu. Ya gue tahu kok, lu tuh lagi butuh sokongan dana kan. Makanya gue tuh berencana mau jadi investor. Tapi kalau misalnya kalian pikir gue anak buah Pak Yogi, kalian salah besar. Gue gak kenal siapa Pak Yogi. Emang lo pikir gue bego, hah? Iya Mbak, jangan percaya Mbak. Bohong. Iya Mbak, tuh bener kata mereka ini. Ini tuh ya pasti tipu muslihat. Dari awal aja kan dia itu udah mencurigakan Mbak. Jarang keluar kamar. Sekalinya keluar kamar, hotel kita diteror hantu. Dan pas balik lagi dia bawa apa? Kain putih. Pokoknya Mbak jangan sampai hilaf ya, karena lihat kegantengannya. Cukup saya aja yang hilaf Mbak. Tuh buktinya tuh. Kain putih itu pasti buat lo nakut-nakutin kita kan? Hah? Lo pura-pura jadi hantu kan? Ngaku aja deh. Ngaku. Kalian ini mikirnya jauh banget ya. Kan putih ini. Ini kayaknya emang gue sengaja beli. Dan bukan cuma putih. Gue lagi nyocokin kira-kira warna apa yang bagus buat gorden di sini. Biar kelihatan lebih elegan. Clara, udah mendingan lu pikirin. Kalau emang mau partneran sama gue udah siapin proposal. Gue nggak mau partneran sama lo. Nih, itu nama gue. Kalau lu berubah pikiran. Bener aja ya. Lihat Mbak, rumahnya di mana? Tolong. Aduh. Tolong. Iya. Aduh, kenapa sih? Lonjol di sini. Ada bom. Bom, ada bom. Bom darah. Di sana. Kayaknya itu bukan bom, mungkin ntar gue cek dulu. Jangan Mbak, jangan. Jangan. Nanti kalau ada bom susulan gimana? Iya. Jangan. Enggak mungkin. Udah, tenang. Tunggu. Biar saya awasin nonton. Jangan berisik, ketahuan. Lapor. Setelah tadi kita takut-takutin pakai hantu Dan sekarang pakai petasan, mereka pikir itu pasti bom. Semua karyawan pasti akan ketakutan, lalu akan mundurkan diri. Dan si Clara pasti dengan terpaksa akan menjual hotel ini. Iya. Good job. Kalian memang bisa diandalkan. Tapi ingat, kalian harus segera mengurus surat wasiat ke notaris bagaimanapun caranya. Atau kalau enggak, perjanjian 100 miliar kalian akan batal. Tenang, Pak. Kita jamin semuanya pasti akan berhasil. Percayain sama kita. Ini mah petasan. Pak ini Pak Dudung. Baunya bom. Panci kali. Tapi siapa sih yang iseng-iseng kayak gini? Pasti ini Mas Kenzo nih. Hah? Dia tuh dendam sama kita, terus neror-neror kita kayak gini. Iya bisa jadi tuh. Iya, Ya nggak Mbak? pasti. Apa bener ya? Kenzo dendam dan dia menebar teror. Gue emang lama tinggal di sini
Karena jujur, gue lagi ngawasin hotel ini. Gue tuh sebenarnya mau ngajakin kerja sama, ngajakin partneran sama lu. Makanya gue tuh berencana mau jadi investor. Apa mungkin yang diomongin sama Kenzo itu benar? Kalau dia itu sebenarnya investor. Hah, nggak mungkin. Gue yakin dia itu pasti anak buahnya Pak Yogi. Dia dendam sama gue, makanya dia bisa dengan leluasa neror gue dari luar. Udahlah, ngapain sih gue mikirin dia? Mendingan sekarang gue cari cara buat promosiin hotel di internet. Loh, ini kan Kenzo. Ternyata selama ini sudah banyak hotel-hotel yang hampir bangkrut yang diselamatkan sama Kenzo. Dan sekarang hotel-hotel ini full book. Ternyata gue salah selama ini nilai Kenzo. Semoga informasi yang gue dapat dari internet ini gak salah. Kalau Kenzo sering ketemu sama kliennya di kafe bunga. Meskipun gue udah tahu kalau Kenzo itu sering ngebantu hotel-hotel yang udah mau bangkrut. Tapi gue harus cari sendiri buktinya. Gue harus susulin Kenzo. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Senang sekali berpartner dengan Anda. Itu Karena Kenzo. Dulu hotel saya Kayaknya dia yang lagi sama kliennya deh. hampir bangkrut ini sekarang Gua harus menjadi dengar ramai pembicaraan seperti mereka. ini. Dan bahkan tiap harinya tidak ada kamar yang kosong. Ya, sama-sama Bu. Saya juga bersyukur dan senang dengarnya kalau misalnya hotel Ibu sekarang hampir penuh terus ya, Bu. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Berarti benar. Kenzo selalu membantu hotel-hotel yang udah mau bangkrut kembali bangkit dan mau maju. Bu, saya harus permisi dulu nih. Kalau misalnya Ibu ke depan butuh bantuan apa-apa bisa hubungi saya lagi aja, Bu. Baiklah, Saya permisi dulu ya, Bu. silahkan. Sukses terus ya, Bu. Terima kasih. Hari. Mangga. Kalau gitu gue harus temuin Kenzo di kantornya. Orang ngapain kesini? Pasti dia udah mikirin tawaran gue. Aduh, gimana nih? Nemuin Kenzo apa enggak ya? Tapi gimana kalau dia masih marah sama gue, terus gak mau ketemu sama gue? Oh, gue kira lu udah di dalam. Udah di dalam. Kok lu ngomongnya kayak tahu gue habis dari luar gitu sih? Enggak, maksud gue tuh Udah nih, minum dulu. Baru kok. saya Udah gue aja kayak biasa. ya gue lagi nungguin temen di sini. Lo nungguin temennya itu gue. Udah, masuk aja. Ini kan foto gue waktu kecil. Kok udah di lock?
Gue tahu lu pasti lupa. Kalau gue sih selalu inget. Jangan bilang lo Ezo, temen kecil gue. Ya semenjak gue ditolongin sama kakeknya Anwar, gue udah bertekad ke diri gue sendiri. Kalau gue harus kerja keras, supaya gue bisa nolongin orang juga yang lagi kesusahan kayak gue waktu itu. Dengan cara membantu hotel yang udah mau bangkrut. Iya, karena kalau gue di lingkungan hotel, itu kayak gue selalu inget kebaikan kakek lu. Kebaikan lu juga. Dan waktu gue baca berita kalau kakek lu sakit, gue langsung mutusin kalau gue harus datang ke hotel lu dan memperbaiki lu. Ya tapi lo kenapa nggak bilang dari awal sih? Lo kan lama nginep di hotel gue. Pakai sosok misterius, begitu nyebelin lagi. Ya gimana gue nggak senewan? Lu perasaan lu tuh pendiam, pemalu gitu. Sekarang cerewet. Ih, bukannya cerewet. Gue itu cuma menyampaikan pendapat gue. Lagian lo dituduh malah diem aja. Ya terus gue harus gimana? Posisinya waktu itu kan lu lagi marah. Kalau gue misalnya kasih alasan ini itu pasti lu gak percaya juga kan? Ya sih. Apalagi lu gak inget sama gue. Kalau gue pakai bawa-bawa masa lalu, pasti dibilang tukang tipu. Ya maaf. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita balik aja ke bisnis ya. Jadi kapan kita mau kerja sama? Tunggu. Gue belum percaya sama lo 100%. Clara, lo percaya sama gue. Karena gue yakin, gue pasti bisa balikin hotel lo ke masa kejayaan. Selama ini gak ada yang yakin sama hotel itu. Cuma Kenzo. Ini bisa jadi harapan buat maju. Tapi ini sistemnya rekanan kan? Jadi lo gak akan ngambil alih hotel gue? Tergantung, kalau misalnya hotelnya sukses, hotelnya jadi milik gue. Kalau nggak sukses ya udah tetap jadi milik lo. Ya enggak lah Clara. Kita cuma rekanan, kan gue bantuin. Oke, deal. Deal. Kenzo. Raisa, sini. Ini aku bawain kue kesukaan kamu. Kebetulan aku habis mampir dari kafe favorit kita. Kamu tuh emang pengertian banget ya. Kebetulan banget nih, aku lagi lapar. Cobain dong. Oh ya, Clara kenalin, ini Raisa. Kenalin, Clara. Clara. Raisa. Dicobain. Ternyata dia udah punya pacar. Tunggu. Kenapa gue kecewa? Enggak. Oke, Clara. Lo harus fokus. Cuma ada hotel di pikiran lo. Cobain dong, enak loh. Iya, ini mau kasih enak. Semangat! Ya, semangat. Ya, makan yuk.
Harus rapi, pokoknya kiri kanan tuh harus rata. Terus sini, jangan lupa diikat biar. Enzo, makasih ya lo udah bantuin gue buat renovasi hotel ini jadi lebih modern. Ya semoga aja dengan renovasi hotel ini jadi makin banyak pelanggannya dan menjadi kesukaan para keluarga. Amin. Amin. Kita langsung. Hai Ken. Aisyah. Selamat ya Kenzo, semoga hotel ini sukses selalu. Amin, kasih lo udah datang. Terus sekarang kita mulai aja ya. Iya. Nah, sama-sama ya. Ya, sekali lagi makasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu udah berkenan datang ke sini ya. Semoga aja hotel yang baru direnovasi ini bisa menjadi makin nyaman, makin rame, pelayanannya juga makin bagus ya. Dan seperti kata Clara tadi, semoga bisa menjadi hotel kesukaan keluarga ya. Bapak, kalau misalnya mau lihat-lihat, boleh. Silakan kalau misalnya berkenan buat check-in juga boleh langsung. Silakan. Mari Pak, mari Pak. Silakan Pak. Silakan, Pak. Sini geng, posting. Yang kedua, dari mana? Udah kaya. Bentar, Mbak. Foto berdua ya di situ? Iya, sama Mas Kenzo. Pak, jangan kaku dong, Mbak. 1, 2. Apa sih? Di sana, Apaan sih, Pak? di sana ada yang penyusup. Penyusup? Mau ngapain? Penyusup, Pak. Katanya tuh. Di mana sih? Penyusup katanya. Ayo dipasang yang benar. Yang kuat. Sebentar lagi di sini akan saya bangun jadi mall. Cepat. Stop ya. Tolong hentikan semua ini. Gak usah dengerin dia. Sekarang ini saya pemilik hotelnya. Saya sudah beli. Apaan? Tunggu. Katanya punya Pak Yogi, gengs.
baru direnovasi. Masa udah main disegel-segel aja? Bener, Pak Yogi, kalau emang Pak Yogi beli hotel ini, memang berapa Pak Yogi beli hotel ini? Biar saya yang beli. 300 M. Lihat, di sini tertulis kalau saat ini saya adalah pemilik sah dari hotel ini. Dan kedua kakak kamu telah menjualnya ke saya. Jadi kamu nggak ada hak untuk menghalangi saya. Nggak mungkin. Surat itu pasti palsu. Karena hotel ini nggak mungkin dijual tanpa persetujuan dari saya. Pengumuman. Dengerin ya. Berdasarkan keputusan keluarga secara voting, hotel ini sekarang sudah jadi milik Pak Yogi. Betul banget. Dan kamu Clara, kamu kalah suara. Kak, kakak tega banget sih, Kak. Aku udah kerja keras, bahkan aku udah dapat investor. Alah, udahlah Clara. Kamu itu harus terima kenyataan kalau sekarang memang hotel ini sudah menjadi milik Pak Yogi. Iya, bener banget. Udah kamu ngapain sih mikirin kayak ginian? Yang penting kita sekarang dapat duit banyak, ya nggak? Iya. Clara, lu tenang ya. Ntar gue pikirin caranya gimana lu bisa dapetin hotel ini lagi. Lu percaya kan sama gue? Malah ngobrol, sekarang kita pulang. Nggak mau, aku nggak mau. Aku nggak mau jual hotel ini. Kak, Kak. Aku nggak mau. Udah kamu ikhlasin. Kak, lepasin dong, Kak. Niko, Asta, lepasin Clara. Ini Pak, kita ini lagi bercandaan ya. Oh, iya bener Pak. Kita lagi bernostalgia masa kecil. Kita kan bertiga suka suka main bareng, suka main tarik-tarikan, ya nggak? Gitu-gitu. Kan Niko sama Kak Asta jual hotel ini tanpa persetujuan Clara dulu. Kalian ini ya disuruh jagain Clara selama papa dan mama pergi ke luar negeri. Kalian malah jahatin dia. Oh, Mama sama Bapak itu salah paham. Kita lagi nggak jahatin Clara kok. Iya, nggak mungkin lah. Kita kan kakak yang budiman, baik hati. Diam kalian. Kalau pengacara kita nggak ada yang lihat kalian di kantor notaris, Papa nggak akan tahu kalau kalian berdua itu mau jual hotel ini. Ini, baca. Di sini surat wasiat kakek kalian buat. Mama juga baru tahu dari pengacara kita. Dia bilang ada kesalahpahaman, kalian menanggapi surat wasiat itu. Di surat sebelumnya itu kan ada mengatakan bahwa kalian itu mengurusi hotel. Jadi sebenarnya kakek kalian itu sudah membuat surat wasiat di depan notaris sebelum kakek kalian itu meninggal. Dan di surat itu menyatakan bahwa hak mutlak hotel itu adalah diberikan kepada Clara. Sedangkan kalian berdua itu hanya diminta untuk mendampingi dan membantu Clara. Jadi surat yang sah di mata hukum itu adalah surat yang dibuat di depan notaris. Itu artinya jual beli hotel yang dilakukan oleh kalian berdua ini dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Mungkin kakek kalian itu sudah mengetahui bahwa kalian ya, Niko, Asta, akan menjual hotel ini. Makanya kakek kalian itu membuat surat wasiat diberikan untuk Clara. Wah, kita nggak jadi dapat duit dong. Lu sih diminta jagain Clara aja nggak bisa. Lu lah gimana sih? Anak pertama, anak kedua. Kalian berdua, gak usah pakai yang segala. Balikin uang saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau membantu hotel ini menjadi lebih bagus. Dan terutama buat lo, Kenzo. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Gue juga seneng kau bantuin lo. Yang jelas sih sekarang sistemnya semua gue udah buat. Yang paling penting kalian semua itu tinggal ngejalanin aja, tinggal nerusin. Gue yakin lo semua pasti bisa. Ya. Siap. Saya mah oke aja. Oke, Kenzo. Sepertinya kita harus pergi sekarang.
gue harus pergi dulu. Karena emang tugas gue juga udah selesai di sini. Ya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kalian pasti bisa. Ya, gue yakin. Pergi? Tapi Mas Kenzo bakal balik lagi ke sini kan? Kan Mas Kenzo juga pemilik sebagian saham di hotel ini. Yang jelas sih gue pasti bakal ngawasin hotel ini dari jauh. Ya. Cuman ya sekarang gue tetap harus pergi. Gue nggak bisa stay di sini karena emang ada beberapa hotel lain yang harus gue selamatin juga. Gue pamit dulu ya. Semangat. Oke, ayo. Duluan ya. Mbak Clara, kok Mas Kenzo nggak pernah kesini lagi ya? Emangnya dia nggak pengen apa lihat hasil kerja kita? Mas Kenzo pernah telepon Mbak nggak? Saya kangen sama Mas Kenzo, Mbak. Kalau Mbak kangen nggak? Kalau kangen nggak apa-apa, Mbak. Jujur aja. Saya mah nggak marah kok. Cici, apaan sih ngomongin kayak gitu? Udah deh, mendingan lanjut kerja di sana. Ih, Mbak nih. Coba kalau ada Mas Kenzo. Pasti Cici kerjanya lebih semangat. Ya kan? Iya kan, Mbak? Mbak juga kan? Telepon Mas Kenzo dong. Enggak. Apain? Bentar aja. Ayo, Mbak. Loudspeaker, Mbak. Kenzo, di mana sih lo? Kenapa nggak pernah ngasih kabar? Tapi kan Kenzo pacarnya Raisa. Mana mungkin dia inget sama gue. Gak usah deh. Gue takut ganggu. Pasti Kenzo lagi sama Raisa. Dah? Kok nggak jadi? Udah deh, kapan-kapannya nelfonnya. Gue kerja di sana. Hah? Ditungguin juga. Clara, kenapa dia nggak pernah nelfon gue? Pasti Clara nggak inget sama gue. Makanya dia nggak pernah nelfon. Hey, kamu kenapa sih Kenzo? Ya kan, nggak apa-apa Clara. Cie, lagi mikirin Clara ya? Enggak. Kenzo, kamu tuh cowok, yang gentle lah. Masa untuk menetapkan hati aja kamu nggak bisa?
Deno? Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya takut. Kenapa? Tadi saya kan lewatin kamar 304. Terus saya dengar suara-suara aneh. Tapi kan kamar itu kan kosong, Mbak. Jangan-jangan hantu. Mbak, saya takut, Mbak. Hantu? Itu kan kamar yang dulu ditempatin sama Kenzo. Nggak mungkin deh, nggak mungkin. Itu suara tikus deh kayaknya. Enggak, Mbak. Saya udah masuk ke situ. Gak ada tikus sama sekali. Gak ada binatang yang lainnya. Saya takut, Mbak. Gimana dong? Yaudah. Kalau gitu biar gue cek deh ke kamar. Mbak, jangan. Aduh, nanti kalau misalkan hantunya marah gimana? Terus mbaknya kerasukan gak ada yang bantuin. Jangan Mbak di sini aja. Ih, Deno jangan ngomong kayak gitu dong. Udah, tenang aja. Takut. Iya, dulu tenang. Biar gue cek dulu ya. Kenzo? Apaan sih? Clara. Ngapain lu? Clara. Walaupun kita jauhan, tapi hati aku nggak pernah jauh dari kamu. Kamu mau gak nikah sama aku? Hati aku selalu dipenuhi kamu, Clara. Dari dulu, sekarang, dan mungkin sampai selamanya. Tapi Raisa kan pacar kamu. Raisa. Jadi Raisa itu? Iya, Raisa itu kakak tiri aku. Jadi gini ceritanya. Papa nyelamatin Raisa waktu kecelakaan. Terus mamanya Raisa kasih kerjaan gitu ke Papa. Ya tapi nggak nyangka mereka tuh malah deket dan akhirnya nikah. Oh, jahat banget sih kamu. Kenapa nggak bilang sama aku? Aku jadi nggak enak sama Raisa. Kenapa kamu harus nggak enak sama Raisa? Oh, kamu cemburu ya sama Raisa? Iya. Berarti kalau kamu cemburu, kamu juga cinta dong sama aku. Ya, berarti kamu mau dong bersama aku seumur hidup kamu? Ya ngomongnya romantis dong. Clara, wanita yang sangat cantik jelita. Will you marry me? Dan ngebuat aku jadi laki-laki yang paling bahagia sedunia. Karena aku bisa dicintai oleh wanita yang cantik, pintar, baik, terus nyebelin banget. Gemesin banget, sebel gitu ngeliatnya. Keselin. Please. Yes.
situ? Oh, dari tadi nguping ya? Enggak. Kita mau cek kamar sebelah. Biasa, ini terus pakai kepo. Sabar. Udah pada siap belum? Satu, dua. Emangnya lu udah ada calonnya? Belum. Berarti gua harus siap-siap ngelamar lu. Bambang, emang dia mau sama lu? Dia mau sama... Aduh dong. Iya benar. Coba aja dulu kita nggak ngotot mau jual hotel ini. Mungkin Clara bakal bagi saham buat kita. Iya ya. Kak, Clara? kakak tenang aja. Aku bakal bagi keuntungan dari hotel ini sama kalian berdua. Tapi ingat, kalian harus bantu aku buat memajukan hotel ini. Gimana pun juga kan hotel ini punya keluarga kita. Almarhumah kakek. Beneran? Serius? Iya. Waduh. Si Bontot emang adik paling baik. Bro, kita titip si Bontot ya. Kalau sampai dia nangis, lo hadepin gue. Gua juga. Gua juga. Gue juga. Gue. Tuh, banyak kalau yang mau jaga aku. Kamu takut nggak? Clara sayang. Istriku tersayang. Aku nggak bakalan takut. Apaan aku takut sama mereka semua? Karena aku pasti bakal terus bahagiain kamu. Dan gak akan pernah sedikit pun aku nyakitin kamu. Asal mental tempe. Ini tadi di sini. Apa tuh, woy? Suasana baru di tempat gue. Loh, Beli apa sikap sehat ya? Cepat.